Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kamu masih belajar bersama Ibu Feni, yaitu pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 3 dengan muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu pendapat pribadi tentang cerita dan dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat pribadi terhadap cerita, kita terlebih dahulu harus membaca dongeng dengan cermat dan teliti. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Sekarang, ayo anak-anak ibu, kamu simak dongeng kelinci dan kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat tiga hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan. Hahaha." Kura-kura tak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah. Aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusul. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Setelah kamu mendengar cerita yang Ibu bacakan tadi, tugas dari Ibu. Yang pertama, kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Yang ketiga, tuliskan nama tokoh dan perilaku tokoh dalam cerita kelinci dan kura-kura. Kerjakan dengan semangat ya nak.
Selanjutnya, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Ayo, kamu perhatikan peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut. Tokoh yang ada dalam dongeng kelinci dan kura-kura yaitu kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Lalu, awal ceritanya kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Tempat kejadiannya yaitu di dalam hutan. Sifat tokohnya, kelinci sombong dan keras kepala, kura-kura pantang menyerah. Pesan moral yang ada dalam cerita tersebut, janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Selanjutnya, menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Pesan moral tentang judul kelinci dan kura-kura tadi, janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dalam dongeng Maling Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Sekian pembelajaran tema 4 subtema muatan subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi pembelajaran berikutnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya anak-anak ibu, kerjakan dengan disiplin dan